Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 September 2025. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga atas segala berkat-Mu yang kami terima, di mana pada saat pagi hari yang indah ini kami masih beroleh sukacita, kesehatan, dan juga napas kehidupan. Terlebih Tuhan telah berikan kepada kami satu hari yang baru, yang tentunya Bapa hari ini hari yang penuh pengharapan bagi kami. Tuhan bimbing kami, Tuhan tuntun kami dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ajarlah kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Marilah saya akan bacakan untuk kita semua. Marilah kita ikuti di dalam hati kita. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, nas kita ini membandingkan kehidupan orang percaya dengan sebuah perlombaan lomba lari, di mana ketahanan dan kekuatan itu sangat penting untuk mencapai garis finish, atau juga untuk menjadi seorang pemenang yang sejati. Di mana dalam sebuah perlombaan lomba lari, Bapak Ibu Saudara-saudari, kekuatan diri itu perlu. Kekuatan diri itu perlu, apalagi untuk kekuatan tangan. Ya, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyang. Artinya ketika tangan lemah dan lutut yang goyang, mustahil kita akan sampai di garis finish. Mustahil kita akan meraih kemenangan. Maka itu diibaratkan sebagai iman. Dan supaya kita sampai pada garis finish, supaya kita sampai kepada kemenangan, maka perlu kita kuatkan hati, pikiran kita. Dan perlu kita memegang sebuah komitmen, tetap bersandar atau tetap percaya kepada Tuhan Yesus atau kepada Allah Bapa. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, menguatkan tangan dan lutut itu perlu aktif dan tidak pernah menyerah kepada keputusasaan. Ketika di dalam perjalanan hidup iman kita ada banyak cobaan, ada banyak rintangan, ada banyak kesulitan, jangan pernah putus asa. Kuatkanlah tangan dan lutut yang goyah, artinya sebagai manapun sulitnya perjalanan hidup, kita dihimbau untuk tidak pernah menyerah, untuk tidak pernah putus asa dalam keadaan hidup kita. Bahkan sampai ketika kita berada di titik level terendah, maka firman ini, nas ini menghimbau kita untuk tetap semangat dan kembali mengisi kekuatan tangan, kekuatan lutut, dan bahkan kita supaya mampu menapaki hari-hari kita, hari demi hari. Terus yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kita lihat adalah luruskanlah jalan bagi kakimu. Luruskanlah jalan bagi kakimu, artinya ini Bapak Ibu Saudara-saudari menghimbau kita untuk tetap hidup dengan cara yang benar, mengikuti jalan kebenaran. Seperti pelari, ketika dia tidak mengikuti jalan yang sudah diumumkan atau yang sudah disepakati untuk menjadi lintasan lomba lari, maka mustahil dia akan sampai di garis finish. Mustahil dia akan memperoleh kemenangan. Dan begitu juga dengan iman kita. Luruskanlah jalan, artinya Bapak Ibu Saudara-saudari,
cara hidup kita harus benar dan mengikuti jalan kebenaran, menghindari penyimpangan kiri dan kanan, tetapi betul-betul cara hidup kita harus di jalan yang lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi seorang Kristen yang sejati, pengikut Tuhan yang sejati, Bapak Ibu Saudara-saudari harus mempertaruhkan hidupnya untuk selalu berada di jalan yang benar. Jangan pernah mau menuruti keinginan duniawi untuk membawa kita untuk menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dilihat sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Artinya ini adalah sebuah bentuk kepedulian, peduli kepada orang lain. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hidup kekudusan dan keteguhan kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Bagaimana dengan perlakuan kita, hidup kudus kita, bagaimana dengan perkataan kita. Artinya semua hidup kita ini, tubuh kita ini, perkataan kita ini, tingkah laku kita ini harus semua menjadi contoh bagi orang lain, sehingga dengan hidup kita akan ada banyak orang yang terselamatkan. Kepedulian kita Bapak Ibu Saudara-saudari bukan hanya hal memberi, membantu, tetapi kita peduli juga dengan kepada orang lain ketika kita hidup di dalam kekudusan. Ketika kita hidup di dalam kekudusan, itulah yang kita lihat dari nas ini, Amang Inang. Maka melalui nas ini kita dihimbau, diingatkan juga bahwa perjalanan iman kekristenan kita seperti seorang pelari yang mengikuti lomba lari. Maka ketika mereka sampai di garis finish akan mendapatkan juara atau hadiah atau sukacita. Begitu juga dengan perjalanan iman kita. Ketika kita sampai di garis finish, artinya ketika kita mencapai kemenangan, maka sukacita akan melimpah. Lalu sebelum itu, di dalam perjalanan hidup kita ini adalah pertarungan. Artinya kita harus memenangkan setiap pertandingan. Kita harus memenangkan setiap pergelutan, baik dengan dunia ini, baik dengan iblis. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kekuatan iman itu sangat perlu. Maka kita ditopang dengan 3 hal tadi. Maka itu yang menjadi pedoman bagi hidup kita, supaya kita tetap berada di jalan yang lurus, supaya hidup kita tetap menjadi contoh bagi orang lain, dan supaya hidup kita tetap semangat walaupun hidup kita penuh cobaan dan godaan, tetapi tidak pernah berputus asa. Semoga kita dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukanlah kami Tuhan menjadi contoh bagi sekitar yang menghidupi firman-Mu, yang selalu optimis, yang selalu semangat menapaki hari-hari, menjalani hidup walau banyak beban rintangan. Dan tentunya kami akan tetap berjalan di jalan yang Tuhan berikan, di jalan yang Tuhan tuntun bagi kami. Ya Bapa, mampukanlah kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, dan kiranya itu firman-Mu berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga ke depan kami akan menjadi saksi-saksi-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan pasti berkati kami dan lindungi kami dan mampukan kami dalam menjalani hari-hari, bahkan segala kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan pasti akan membantu dan menopang kami. Hapuskan kami dari segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima segala berkat-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.